Baik, jadi sebelumnya perkenalkan saya Nikita Bradisen Baban dengan NIM 3319102025. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat fusi logik, yang dimana kita menggunakan uh, uji sesuai dengan jurnal acuan kita. Nah, dapat dilihat bahwa pada jurnal kami ini menggunakan sistem Sugeno. Kemudian ada dua inputan, yaitu berupa input waktu dan juga input rata-rata durasi on. Nah, kemudian dapat juga dilihat bahwa outputnya itu berupa uh, rekomendasi waktu onnya berapa. Nah, jadi hal yang pertama dilakukan yaitu dengan mengetikkan uji pada bagian command window pada MATLAB. Kemudian kita tunggu. Nah, kemudian ini kita ubah jadi new fish yaitu Sugeno. Nah, ini udah dalam bentuk Sugeno. Untuk membuka ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini udah Sugeno. Kemudian kita buat inputnya dua. Yang pertama di mana inputnya itu namanya waktu, waktu atau jam. Kemudian input kedua yaitu rata, rata, durasi, on. Untuk outputnya rekomendasi. Nah, setelah seperti ini kita masuk buatkan waktunya. Buat waktunya di sini ada beberapa inputan yang kita buat. Nama range-nya kita buat dari 0 sampai 24 karena ada 24 jam. Nah, untuk MF1-nya kita buat subuh ke siang, subuh ke pagi. Ini kita pakai rem pas, di mana diubah menjadi 0, 0, 6, 6. Ini dengan arti dia waktunya dari jam 24.00 lewat 1 sampai jam 6. Nah, kemudian ini juga kita ubah menjadi MF. Ini kita buat pagi ke siang. Di mana paginya dari jam 6, ini 6,1, 6,1 masuk ke 12, 12. MF tiganya siang ke sore. Untuk frame-nya, nah, mulai kita buat waktunya itu 12, eh, siang, siang ke sore.
ini menjadi 12,1, 12,1 pukul 18, pukul 18. Kemudian kita edit, tambahkan math, MFFS, mana satu lagi yaitu kita buat namanya sore ke malam. Nah, ini dari 18,1, 18,1, 24, 24. Nah, berikut merupakan input waktu dari membership function-nya. Kemudian untuk rata-rata durasi on itu kita buat per menitnya, di mana kita membuat range dari uh, 0 sampai 1200, di mana untuk MF1-nya itu dia ini low, kapasium, di mana ini dari 0, 0, 300, 300 sampai 320. Ini sesuai dengan jurnal acuan kita, di mana dia dari 0 ke 300 low, kemudian masuk ke 320. Nah, untuk medium, ini medium, dia dari 300, 320, 1000. Nah, kemudian ini untuk high, dia dari 720, dimulai dari 720, 720, tujuh, 20, 1000, 1200,
Nah, ini merupakan membership output rata-rata durasi on. Nah, kemudian sini kita buat low range-nya 0 sampai 1200 tadi sesuai dengan input. Parameternya 300. Low, high, medium. Juga 20 dan high. Nah, kemudian dapat dilihat untuk rules-nya dapat kita buat dari sini. Tubuh low, low, medium, low, high, low. Nah, sehingga dapat dilihat torusnya seperti ini. Nah, ini merupakan rules-rules yang ada pada MATLAB ini. Kemudian untuk melihat surface-nya, surface yang dihasilkan seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya, bakalan dilanjut oleh teman saya. Di sini saya Suryani, saya di sini akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang akan dibuat pada Simulink. Yang pertama adalah kita memakai blok konstan untuk input waktu dan rata-rata durasi on. Selanjutnya kita menggunakan data waktu pada pagi menuju siang, selanjutnya pagi menuju siang, siang menuju nggak bisa. Bentar. Oh, boleh. Kita buat ulang nggak cukup. Ini diklik aja dari bisa dia. Ada dengan ini. Tidak berhenti tentang. Nggak bisa itu. Baik, di sini saya Suryani. Di sini saya akan menjelaskan pada Simulink parameter, selanjutnya blok-blok apa saja yang akan digunakan pada Simulink. Yang pertama, di sini kita menggunakan blok konstan untuk input waktu dan input durasi rata-rata on. Selanjutnya, kita menggunakan blok
compare to constant untuk input waktu. Di sini ada 06, di sini itu menunjukkan waktu subuh ke pagi, pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam. Yang disambungkan kepada input waktu sebelum fuzzy logic. Selanjutnya, di sini ada fuzzy logic controller. Fuzzy logic controller ini isinya adalah file yang tadi kita buat berupa file fish fuzzy. Selanjutnya, setelah kita memasukkan waktu-waktu ini, kita menyambungkan ke logic operator N dan akan disambungkan ke lampu agar mengetahui kondisi lampu itu yang aktif itu pada waktu berapa. Selanjutnya, di sini ada scope untuk menampilkan grafik hasil inputan. Dan di sini menampilkan display satu itu menampilkan durasi rata-rata on yang ada pada lampu. Di sini saya akan mulai meninputkan waktu pada kondisi jam 19. Di sini saya menggunakan durasi rata-rata 78 saja. 78. Yaitu durasi rata-rata antara medium dan high. Setelah di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk untuk lampu yang berwarna hijau itu adalah logika 0 dan lampu selain warna hijau itu ada pada kondisi 1 yaitu menyala. Nah, kita akan run dengan input waktu 19 dan durasi rata-rata on 786. Nah, setelah kita run, lampu yang menyala adalah pada kondisi sore menuju malam. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan inputan waktu pada jam 19. Nah, untuk pada rata-rata durasi on di sini outputnya bernilai 795,4. Nilai ini merupakan hasil nilai tengah-tengah antara durasi medium dan durasi high. Pada scope menunjukkan grafik juga pada 795,4. Seperti ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Sihat. Baik, silakan Mas Sihat. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syihar. Saya ingin menjelaskan sedikit tambahan dan juga beberapa simulasi tambahan yang sebelumnya telah diberikan oleh Mbak Suwaryani Dewi Akti. Baik, berhubung tadi baru pada kondisi sore ke malam, jadi saya akan mencoba beberapa simulasi kembali atau percobaan agar terlihat lebih real datanya dan sesuai pada data yang diberikan. Baik, sekarang kita coba kembali, saya coba kembali pada kondisi dari siang ke sore, yaitu dari pukul 12 sampai pukul 18. Kita akan coba di sini di angka atau time waktu di 13 atau jam 1 siang. Dengan rata-rata durasi on, kita tetap atur. Jadi pada percobaan ini kita tetap pakai 786 karena untuk meng-high-kan lampunya saja. Seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwasanya lampu pada kondisi waktu 13 atau dari siang ke sore
menunjukkan kebenarannya, yaitu berlogika 1 dengan warna lampu berwarna merah. Untuk lampu yang pertama, ketiga, dan keempat, ini dalam keadaan low atau nol semua. Seperti itu. Kita akan coba lagi simulasi berikutnya, melakukan percobaan di kondisi pagi ke siang, yaitu waktu dari lebih dari sama dengan 6,1 sampai ke kurang dari 12 atau jam 12 siang. Saya coba di rentang angka 9. Oke, kita akan coba kembali. Oke, kita coba run. Nah, di sini terlihat bahwasanya lampu ketiga, yaitu pada kondisi pagi ke siang, itu menyala atau berlogika 1 dengan warna ungu. Seperti itu. Baik, kita akan coba lagi pada kondisi yang terakhir, yaitu dari subuh atau dini hari sampai ke pagi. Kita bisa ganti, anggap kita kasih benar-benar jam waktu subuh ya, jam 4. Oke, kita akan debug dan run kembali. Nah, di sini menunjukkan bahwa lampu keempat atau pada kondisi subuh ke pagi atau dari dini hari ke pagi ini menunjukkan dalam keadaan high berlogika 1 dengan warna pink atau warna merah jambu seperti itu. Nah, di sini juga bakal kita ketahui, kalau saya jelaskan tambahannya, di sini logika fuzzy logic ini itu mengikuti dasar dari hasil displaynya dan merupakan hasil dari scope juga. Nah, ini menunjukkan rentang di antara 795,4. Ini bisa dilihat parameternya. Seperti itu. Adapun kesimpulan dari proyek yang telah kita lakukan, mulai dari awal pembentukan Fuzzy Sugeno sampai tahap ke simulasi Simulink, ini menunjukkan bahwa Fuzzy Sugeno ini bisa efektif atau dapat efektif dalam menentukan otomasi pada lampu yang diatur berdasarkan rentang waktu. Jadi ada tingkat keberhasilan di sini bisa dibilang 95%, dikarenakan fuzzy logic ini yang merupakan pada metode Sugeno ini berhasil dalam meningkatkan akurasi terhadap otomasi lampu ini sendiri. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Hentikan.